Dalam 3 tahun terakhir, Herman akan selalu mengejek Jordan setiap kali dia bertemu dengannya, dan dia telah menghinanya berkali-kali sebelumnya. Selain itu, Herman bahkan sempat mengirim beberapa antek untuk menghajar Jordan beberapa waktu lalu karena Drew. Alasan Jordan memilih untuk muncul dan mengungkapkan identitasnya di pernikahan Hailey hari ini jelas untuk membalas dendam. Herman tidak dekat dengan Hailey dan jelas tidak akan tinggal di belakang dan menimbulkan kemarahan Jordan. Karena itu, dia memilih untuk segera pergi. Setelah menggendong Diana ke kursi belakang Audi Q7, Herman berkata kepada sopirnya, "Ayo ke rumah sakit." Langkah di atasnya. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, Diana tiba-tiba menangis. Ledakannya membuat Herman sangat ketakutan, dan dia bergidik. "Bu, kamu baik-baik saja? Saya khawatir sakit, dan saya pikir Anda pingsan karena Pang Jordan itu." Herman cukup lega. Diana terus memukul kakinya dengan sedih. "Aku telah mengecewakan mendiang ayahmu. Aku sangat kacau. Saya akhirnya mengerti mengapa ayahmu membiarkan Jordan menikah dengan keluarga kami sebagai suami yang tinggal di Hailey. Akulah yang mengusirnya dari keluarga. Kenapa aku begitu bodoh?" Pada saat ini, Diana akhirnya mengerti mengapa mendiang suaminya, yang selalu cerdas dan bijaksana, memilih Jordan sebagai menantunya. Ternyata Jordan bukan seorang pejuang tapi presiden sebuah perusahaan besar. Dia adalah seorang taipan. Diana berpura-pura pingsan barusan karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jordan. Di masa lalu, Camden telah melakukan banyak hal untuk menyakiti Jordan, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Jordan sama sekali. Diana bertanya, "Drew sepertinya sudah mengetahui identitas Jordan beberapa waktu lalu. Mengapa bocah itu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Petik 2. Rasa malu terlihat di wajah Herman saat dia berkata, "Yah, Drew telah memberitahuku tentang kekuatan Jordan akhir-akhir ini, memperingatkanku untuk tidak menyinggung perasaannya, tapi aku memutuskan untuk tidak mendengarkannya." Diana menghela nafas dengan sedih. "Kami melewatkannya." Camden telah melewatkan kesempatan yang begitu besar. Hailey tidak hamil dengan anak Jordan dalam 3 tahun pernikahan mereka. Presiden S Corporation, yang telah dirindukan oleh cucu perempuan saya yang malang, Elle, ternyata adalah Jordan. Rencana kami untuk mengubah nasib keluarga kami menjadi lebih baik dengan mengandalkan calon suami Elle telah gagal. Di luar hotel, Elle masih shock dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mengetahui bahwa Steele, yang telah menjadi pria impiannya sejak lama, sebenarnya adalah Jordan yang dia kenal. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Jordan dan bertanya, "Jordan, kamu presiden S Corporation?" Jordan melihat keheranan di wajah Elle dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Elle berkata dengan tatapan penuh pengabdian, "Aku tidak menyangka bahwa orang yang aku cintai telah benar-benar muncul dalam hidupku sejak lama dan diam-diam tinggal di sisiku untuk melindungiku selama 3 tahun." Jordan terdiam. Bukankah membuat video TikTok satu-satunya keahlian Elle? Sejak kapan dia menjadi begitu puitis? Jordan berkata dengan canggung, "Dulu, aku adalah sepupu iparmu. Kapan aku menjadi orang yang paling kamu cintai?" Elle dengan cepat menyangkal, "Tidak, kamu tidak. Pernahkah Anda mendengar ayah saya menyebutkan ini sebelumnya? Kakek awalnya mengatur agar kamu menikah denganku. Ya Tuhan, kenapa kau mempermainkan kami seperti ini? Anda menahan kami selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, kami telah bertemu satu sama lain setiap hari, tetapi sedikit yang kami tahu." "Oke, cukup, hentikan. Kita akan membicarakan kita nanti." Sementara Elle sangat dramatis dengan monolognya, dia sudah mengulurkan tangannya ke arah Jordan. Jordan tidak ingin banyak berhubungan dengan Elle untuk saat ini, dan dia bukan karakter utama dari rencananya hari ini. Di masa lalu, Elle mungkin telah mengejek dan mempermalukan Jordan sepanjang waktu, tetapi apa yang telah dia lakukan tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Hailey. Saat Elle menyatakan cintanya pada Jordan, Leonard dan Rosie mengetahui cerita di balik hal ini dari Jordan. "Ya ampun, karena Jordan Steele adalah mantan suami Hailey, apakah menurutmu dia ada di sini untuk merusak pernikahan?" Leonard berbisik kepada Rosie. Rosie jauh lebih khawatir daripada Leonard. Bukan masalah besar jika dia hanya akan menghancurkan pernikahan dan membawa pengantin wanita pergi, karena mereka paling-paling hanya akan merasa malu. Yang paling dikhawatirkan Rosie adalah bahwa Jordan mungkin akan membalas dendam pada Tyler karena merebut istrinya darinya. Lagi pula, di mata banyak orang, itu adalah alasan yang cukup untuk membunuh. Rosie berjalan ke depan dan berkata dengan tatapan hormat, "Tuan,
"Still, bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk Hailey?" Jika Jordan mengiyakan, Rosie tak segan-segan meminta Tyler menyerahkan Hailey kepada Jordan. Presiden S Corporation jelas bukan seseorang yang bisa disakiti oleh Tyler. Hailey juga tercengang, dan dia menggosok tangannya terus-menerus sambil merasa sangat bersemangat. "Dia di sini. Dia datang dengan kuda putih untuk menikah denganku. Pangeran tampanku, pahlawanku yang perkasa, suamiku tercinta ada di sini untuk membawaku pergi." Mengetahui bahwa Jordan sangat mencintainya, Hailey mengira dia datang untuk menghentikannya menikah sehingga dia bisa membawanya pergi. Namun, Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Nona Hailey Camden memang mantan istri saya, tetapi saya tidak lagi ada hubungannya dengan dia sekarang. Saya tidak berniat menghadiri pernikahan hari ini. Tetap saja, Tyler Collins mengirimi saya undangan dan bersikeras agar saya datang agar saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa megah dan mewahnya pernikahan itu. Dia juga mengatakan bahwa saya bukan laki-laki jika saya memilih untuk tidak muncul. Jadi, aku datang bersama Victoria." Kata-kata Jordan membuat hati Hailey tenggelam. "Dia tidak di sini untuk membawaku pergi." Pada saat ini, Rosie menamparkan wajah Tyler. Memukul. Bunyi keras tamparan itu adalah bukti nyata betapa kerasnya Rosie menamparkan Tyler. Dia sama sekali tidak bersikap mudah pada putranya. Apakah itu yang harus Anda katakan kepada tamu yang Anda undang ke pernikahan Anda? "Cepat dan minta maaf kepada Tuan Steele," Rosie berteriak pada Tyler. Tyler tercengang, dan akhirnya dia tahu mengapa perusahaan tempat dia berinvestasi akhir-akhir ini bubar. Ternyata Jordan mengincarnya. Aku minta maaf." Tyler tidak berani melanggar perintah ibunya. Jordan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat bahwa Jordan tidak bermaksud untuk menghentikan Hailey menikahi Tyler, Leonard buru-buru berkata, "Tuan Steele, silakan masuk. Setelah Anda duduk, saya akan membuat anak saya meminta maaf kepada Anda lagi di depan semua orang." Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan memasukkan tangannya ke dalam saku. Karena dia sudah tiba, dia tentu saja akan menghadiri pernikahan. Leonard mengatur agar Jordan duduk di kursi tuan, setelah itu dia menginstruksikan para pelayan untuk menuangkan 3 gelas anggur. Sambil memegang segelas anggur di tangan, Leonard berkata, "Saya mendengar bahwa Tyler telah menyinggung Anda sebelumnya. Sebagai ayahnya, saya seharusnya mengambilnya, tetapi saya gagal mendisiplinkannya dengan baik, jadi saya akan menghukum diri saya sendiri untuk itu. Ini 3 bersulang untukmu sebagai permintaan maaf, Tuan Steele." Leonard menenggak 3 gelas anggur berturut-turut. Sebagai tuan rumah pernikahan, dia membungkuk rendah dan memberi Jordan cukup rasa hormat. Jordan tersenyum. Pengusaha, terutama yang bergerak dalam bisnis besar, biasanya tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak. Tidak seperti mereka yang berstatus lebih rendah yang masih akan berjuang dengan keras kepala bahkan ketika diambang kematian. Jordan sudah lama berharap bahwa Collins akan menaklukkan diri mereka sendiri begitu dia mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia sudah menerapkan rencana untuk membalas dendam terhadap Collins sejak lama. Perseteruan tidak dapat diselesaikan dengan permintaan maaf sederhana dan beberapa bersulang dari Leonard. Leonard bersulang 3 kali berturut-turut sementara Jordan, yang dianggap juniornya, tetap duduk dan mengawasinya melakukannya. Pada saat ini, Leonard berkata kepada Tyler, "Cepat dan tuangkan anggur untuk meminta maaf kepada Tuan Steele." Tyler tampak sangat malu, dan dia tetap diam dengan tangan terkepal, merasa frustrasi dan jengkel. Dia juga merasa seolah-olah semua tamu menertawakannya. Tyler adalah orang yang sangat peduli dengan harga dirinya, dan di antara lingkaran sosialnya yang terdiri dari keturunan kaya, dia selalu menjadi orang yang paling suka pamer dan memamerkan kekayaannya. Hari ini, dia akan menikahi gadis paling cantik di Orlando, dan satu-satunya kelemahan adalah Hailey adalah seorang janda cerai. Karenanya, Tyler sudah memberitahu teman-temannya sebelumnya bahwa dia akan mempermalukan Jordan di depan umum selama pernikahannya hari ini. Namun, siapa sangka Tyler tidak hanya gagal mempermalukan Jordan dan malah dipermalukan oleh Jordan. Membungkuk ke depan, berlutut, dan menuangkan anggur untuk Jordan, Tyler tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Apakah dia membodohiku? Pikiran itu muncul di benak Tyler karena, menurut pendapatnya, Jordan tidak mungkin menjadi keturunan keluarga kaya, apalagi Presiden S Corporation. Lagi pula, keluarga kaya mana yang rela membiarkan putra mereka menjadi suami yang tinggal di rumah?
Tuan Steele yang asli telah merahasiakan identitasnya dan menolak tampil di depan umum. Jadi Jordan pasti berkolusi dengan Victoria Clarke, yang membantunya menyamar sebagai Tuan Steele yang asli agar dia bisa tampil mengesankan di pernikahanku. Perempuan tua Victoria Clarke itu telah lama mengincar Jordan, dan aku yakin mereka sudah lama berhubungan satu sama lain. Tidak mengherankan bahwa dia bersedia membantunya. Petik 2. Untuk informasi di aplikasi Heaven's Eye, Victoria Clarke bisa saja mengirimkan informasi Jordan atau bahkan meretas ke dalam database. Walton juga tampaknya sedikit berbeda dari penampilannya di TV, dan tinggi badannya juga tampak berbeda. Dia bisa menjadi penipu. Petik 2. Sementara itu, Ryan Dunn dan Zack Smith telah kehilangan bisnis mereka dan menjadi tidak punya uang. Jordan sangat pandai berkelahi sehingga dia mungkin mengancam mereka dan memaksa mereka untuk melakukan tindakan ini. Itu sangat mungkin terjadi. Petik 2. Setelah menganalisis informasi tentang Jordan yang mereka miliki saat ini, Tyler tersenyum puas. Hahaha, Jordan Steele, kamu menipu kami, bukan? Anda sama sekali bukan Presiden S Corporation. Anda hanya seorang pengawal. Mengapa? Apakah Anda mencoba membuat Hailey menyesal? Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata Tyler. Rosie sangat kesal. Tyler, omong kosong apa yang kamu semburkan? Apakah Anda tidak melihat betapa hormatnya Tuan Walton kepada Tuan Steele barusan? Aku tidak mengatakan omong kosong. Tyler mulai menjelaskan, apakah kalian tidak berpikir bahwa tinggi dan penampilan Walton tampak berbeda dari yang kita lihat di TV? Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat Walton secara langsung. Jadi mereka segera mencurigai sesuatu setelah mendengar kata-kata Tyler. Omong-omong, aku benar-benar tidak memperhatikan penampilan Tuan Walton barusan. Saya hanya mengira dia adalah Tuan Walton karena dia tampaknya begitu. Aku melihatnya dengan cermat, dagunya sepertinya tidak benar. Dagu Walton tidak begitu runcing. Tingginya juga tampak turun. Tuan Walton tidak setinggi itu, bukan? Bukankah tingginya hanya sekitar 1,65 meter? Pria itu barusan tingginya setidaknya 1,7 meter. Petik 2. Betul sekali. Lagi pula, Tuan Walton adalah orang yang sangat sibuk. Bagaimana dia bisa datang ke pernikahan hanya untuk bertemu seseorang? Dia bahkan pergi dengan tergesa-gesa setelah muncul, dan tidak ada orang yang datang bersamanya yang mengenal kita juga. Petik 2. Kerumunan mulai berdiskusi, dan mereka semua setuju dengan teori Tyler. Tidak tahan lagi, Victoria membentak, Tyler Collins, apakah kamu bodoh? Bagaimana informasi tentang mata surga bisa dibuat? Tyler tertawa dan berkata, Nona Clarke, untuk meyakinkan, Anda harus benar-benar habis-habisan dengan akting Anda. Ini hanya sebuah aplikasi. Apa susahnya mengubah informasi selama beberapa menit? Pada saat ini, Ryan dan Zack, yang masih berlutut di samping Jordan, berbicara untuknya. Ryan berkata, Tyler Collins, tolol. Beraninya kau terus meragukan Tuan Steele? Situasi yang saya hadapi sekarang adalah apa yang saya dapatkan karena memilih untuk tidak percaya bahwa Jordan adalah Tuan Steele pada awalnya. Jika Anda terus menjadi begitu keras kepala dan kacau, Anda akan mati tanpa mengetahui mengapa. Zack menimpali, Tyler, Anda tampaknya tidak bodoh, dan saya khawatir Anda menyadari betapa tidak masuk akalnya penjelasan Anda, bukan? Bagaimanapun, Anda sudah mati karena berhubungan dengan istri Tuan Steele. Apakah itu sebabnya kamu punya nyali untuk terus memfitnah Tuan Steele? Kata-kata Zack membuat Tyler berkeringat dingin. Karena Zack dan Tyler biasa menghabiskan banyak waktu bersama, Zack bisa melihat langsung di benaknya. Keamanan, seret dua anjing yang berlutut di tanah ini keluar dari sini. Anda tidak berguna, jangan berpikir saya tidak tahu bahwa Jordan Steele telah membayar Anda untuk melakukan ini. Teriak Tyler, dan tak lama kemudian, dua pria kekar datang untuk membawa Zack dan Smith pergi. Pada saat ini, Hailey juga diliputi kecemasan dan hampir menangis karena perlakuan Jordan padanya selama 3 tahun terakhir. Misalkan Jordan adalah presiden perusahaan dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Mengapa dia membungkuk begitu rendah dan mengisapnya? Hailey berkata, Jordan, apakah kamu berpura-pura atau tidak? Aku mohon, tolong hentikan. Ini bukan waktu dan tempat untuk bercanda. Hailey sangat ingin Jordan memberitahu jawabannya. Namun, Jordan menolak untuk menyerah, dan dia tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu tidak bisa meyakinkan mereka yang menolak untuk menerima kebenaran. Jika itu membuat Anda merasa lebih baik, Anda dapat menganggap bahwa saya berpura-pura. Petik 2.
Jordan sudah 2 kali mengatakan bahwa dia adalah presiden. Karena mereka menolak untuk mempercayainya, mereka dapat menerima bahwa dia tidak percaya. Mengapa repot-repot menjelaskan kepada orang bodoh seperti itu? Karena Jordan baru saja mengakui bahwa dia berpura-pura. Mantan ibu mertuanya, Sylvie, menghela nafas lega. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Kamu bajingan, kamu membuatku takut. Saya pikir Anda benar-benar berhasil, tetapi ternyata Anda berpura-pura. Anda." Sebelum Sylvie bisa selesai, Benedict menariknya menjauh dan menegurnya dengan lembut. "Apakah kamu mencoba membuat lebih banyak masalah? Kamu pasti bosan hidup." Petik 2. Sylvie berbisik, "Bukankah dia berpura-pura?" Benedictus menggelengkan kepalanya dan menyalak dengan marah, "Dasar bodoh. Jika Anda ingin mendapat masalah, jangan libatkan Camdens. Jika kamu berani memprovokasi Jordan lagi, aku akan segera menceraikanmu, dan kamu bisa hidup dengan bintang muda kesayanganmu." Petik 2. Wajah Sylvie langsung memerah. Benedict sudah tahu bahwa Jordan memang presiden S Corporation. Satu-satunya alasan adalah karena sikap Drew terhadap Jordan. Leonard sekarang dalam dilema, dan dia tidak dapat memverifikasi identitas Jordan. Leonard berkata, "Semuanya, silakan duduk dan minum. Pernikahan akan segera dimulai." Rosie berkata, "Tuan, Steele adalah teman putra kami, dan mereka hanya bermain satu sama lain. Silakan duduk." Setelah mendengar kata-kata tuan rumah, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Namun, mereka masih menatap Jordan. Jordan dan Victoria duduk di meja terpisah. Setelah meneguk air, Victoria berkata, "Beraninya sekelompok idiot ini masih meragukan identitasmu?" Jordan juga menyesap air dan berkata, "Selain Hailey Camden dan Sylvie Parker, kurasa Collins dan Camden semuanya percaya bahwa aku adalah Presiden S Corporation." Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Tapi sisanya, saat mereka berbicara, tamu terhormat lainnya tiba di aula. Ketika Leonard melihatnya, dia langsung berjalan kaget. "Bukankah Anda Tuan Wills, Presiden dari Electronco? Yang terkenal?" Industri e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa e-commerce terkemuka di negara itu, Amazon, melampaui $4,8 miliar dalam penjualan di seluruh dunia dari Black Friday hingga Cyber Monday tahun lalu. Meskipun Electron tidak dapat dibandingkan dengan Amazon, Electron masih memegang posisi yang signifikan dalam e-commerce lokal. Dustin Wills juga seorang miliarder. Dengan hadiah di tangan, Dustin berjalan mendekat dan menjabat tangan Leonard. "Saya hanya bertemu Anda sekali di DC, Mer. Collins. Namun, Anda masih mengingat saya." Petik 2. "Tolong jangan katakan itu, Tuan Wills, merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Anda telah datang untuk menghadiri pernikahan putra saya. Kamu bahkan membawa hadiah." Leonard tertawa ketika dia berkata. Dustin berkata, "Maaf, tapi hadiah itu bukan untuk anakmu." Senyum Leonard langsung menghilang. "Ini bukan untuk anakku, Tuan Wills. Bukankah Anda di sini untuk menghadiri pernikahan putra saya?" Leonard bertanya, tampak sedikit malu. Dustin tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya di sini untuk pernikahan. Saya sudah menyiapkan hadiah uang untuk putra Anda, dan saya sudah memberikannya kepada staf resepsi. Mer Collins, jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa dengan mereka." Leonard buru-buru berkata, "Tuan Wills, kau pasti bercanda. Mengapa saya terpaku pada hadiah itu? Merupakan kehormatan besar bagi saya bahwa Anda bersedia menghadiri pernikahan. Anda bahkan membawa hadiah. Anda terlalu formal, Tuan Wills." Leonard tahu bahwa Dustin sangat kaya dan akan memberikan setidaknya $15.000 sebagai hadiah. Oleh karena itu, Leonard buru-buru memanggil Tyler dan Hailey untuk datang. "Tyler, Hailey, kemari dan temui Tuan Wills." "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Wills. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Kamu adalah idolaku." Tyler berjalan mendekat dan memberi Dustin jabat tangan dengan kedua tangannya saat dia terus mencoba menghisapnya. Meskipun keluarga Collins adalah keluarga yang kuat, mereka masih setingkat di bawah para taipan yang akan dimasukkan dalam daftar keluarga terkaya di negara itu setiap tahun. "Oh, halo," kata Dustin dengan acuh tak acuh. Hailey juga sangat senang, karena dia tidak menyangka keluarga Collins memiliki hubungan dengan pria kaya seperti itu. Karena itu, dia membungkuk padanya dan menjabat tangannya dengan kedua tangan juga. "Halo, Tuan Wills, saya Hailey Camden. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saya berharap memiliki kesempatan untuk belajar dari Anda."
Dustin melirik Hailey dan sedikit terkejut dengan betapa cantiknya dia. Tetap saja, dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tyler yang bermata elang segera melihat kotak hadiah di tangan Dustin dan berkata, "Tuan Wills, apakah itu sekotak cerutu yang kamu pegang?" Terkejut mendengar jawabannya, Dustin berkata, "Wow, Tuan Collins, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang sekotak cerutu." Tyler penasaran ingin tahu merek cerutu apa yang akan diberikan oleh petinggi seperti Dustin sebagai hadiah. Karena itu, dia bertanya, "Itu cerutu merek apa, Pak Wills?" Dustin berkata, "Sepertinya itu adalah merek yang disebut Gurkha, tapi aku juga tidak yakin karena bawahanku yang menyiapkannya." "Hahaha, maafkan aku." Tyler dan Hailey sama-sama terkejut. Cerutu pelacur kerajaan Gurkha, itu merek cerutu termahal dengan harga $1,4 juta per batang. Para tamu sama terkejutnya dengan harga cerutu yang mencengangkan. Itu cukup uang untuk membeli banyak cerutu dari merek lain yang lebih murah? Dustin tertawa dan berkata, "Harganya sedikit lebih murah dari itu, tapi kamu sudah dekat." "Haha, Tuan Collins dan pengantin baru, mohon permisi." Dustin berjalan menuju meja tempat Jordan dan Victoria duduk, dengan kotak cerutu di tangan. "Halo, Tuan Steele, Nona Clarke." Dustin berjalan mendekat dan menyerahkan kotak cerutu kepada Jordan sambil berseru, "Selamat ulang tahun, Tuan Steele." Semua orang tercengang melihat Dustin memberikan cerutu jutaan dolar itu ke Jordan. Dustin paling banyak memberi pengantin baru hadiah 20 hingga 30 ribu dolar. Namun, dia memberi Jordan hadiah selangit yang harganya jauh melebihi puluhan ribu dolar. Itu hanya menunjukkan bahwa Dustin tidak benar-benar ada untuk pernikahan tetapi untuk Jordan. Jordan mengambil kotak itu, bangkit, dan berjabat tangan dengan Dustin. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Wills, kamu terlalu baik. Kami sudah menjadi mitra bisnis. Anda tidak harus melalui biaya seperti itu." Petik 2. S Corporation sekarang bekerja sama dengan Electron E-commerce dan itu bukan pertemuan pertama Jordan dengan Dustin. Menyaksikan Jordan dan Dustin tertawa dan mengobrol satu sama lain, Tyler merasa seperti ditampar wajahnya. Fakta bahwa Dustin akan sangat sopan kepada Jordan, apalagi memberinya hadiah yang begitu mahal, tidak masuk akal jika Jordan berpura-pura menjadi presiden S Corporation. Hailey juga tercengang. Bagaimana mungkin? Tuan Collins. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang memancarkan aura artistik memanggil Leonard saat dia berjalan. Semua orang tercengang setelah melihatnya lebih dekat. Bukankah itu pianis terkenal internasional, Evan Cadence? "Hei, Tuan Irama, kapan kamu tiba?" Leonard sama terkejutnya. Evan Cadence adalah seorang pianis terkenal internasional yang, meskipun tidak termasuk di antara 3 besar di dunia, termasuk pianis kelas elit di dunia. Dia telah menghadiri berbagai acara penting seperti penghargaan Grammy dan banyak lainnya. Leonard dan Evan Cadence telah bertemu beberapa kali sebelumnya, dan mereka tidak asing satu sama lain. Leonard bahkan pernah mencoba meminta Evan untuk mengajari anak-anaknya bermain piano. Evan tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk memberimu hadiah." "Hadiah? Tidak perlu untuk itu. Saya akan mengundang Anda untuk memainkan pawai pernikahan untuk putra dan menantu saya. Kami yang seharusnya membayar Anda, bukan sebaliknya," kata Leonard sambil tersenyum. Leonard kemudian berkata kepada Tyler dan Hailey, "Ini adalah Evan Cadence, seorang pianis kelas dunia yang terkenal." "Hailey, saya dengar Anda telah belajar piano sejak Anda masih kecil. Kalau begitu, kamu seharusnya pernah mendengar tentang pianis elit seperti Evan, kan?" Hailey penuh dengan kekaguman dan kekaguman pada Evan. Dia telah belajar bermain piano sejak dia masih kecil. Meskipun dia bukan seorang profesional, dia setidaknya menyadari betapa mengesankannya Evan. "Sangat bersemangat," Hailey berseru, "Cadence, aku sangat senang bertemu denganmu. Sungguh suatu kehormatan mendengar Anda memainkan karya secara langsung." Evan melambaikan tangannya dan membantah, "Kamu menyanjungku. Apakah pernikahannya sudah dimulai? Jika belum, bisakah saya memainkan sedikit nada?" Tyler buru-buru berkata, Ya, beberapa tamu yang kami undang belum datang, dan pernikahan belum dimulai. Akan sangat bagus jika Anda bisa memainkan lagu untuk kesenangan audio para tamu kami." "Baiklah kalau begitu, permisi." Setelah mengatakan itu, Evan benar-benar berjalan menuju meja Jordan juga. Yang mengejutkan semua orang, Evan berseru kepada Jordan, "Jordan, seniorku. Evan, apa yang kamu lakukan di sini?"
Jordan bertanya sambil menjabat tangan Evan. Semua orang terperangah. Pianis ternama dunia, Evan Cadence, justru mengatakan bahwa Jordan adalah seniornya. Hal yang membingungkan adalah bahwa Evan jelas jauh lebih tua dari Jordan. Namun, dia mengatakan bahwa Jordan adalah seniornya. Rahang Hailey menganga karena terkejut. Bahkan Dustin, yang berada di meja yang sama, bingung. Dia bercanda, Evan, kamu jauh lebih tua. Mengapa Anda menyebut Jordan senior Anda? Jangan berpura-pura lebih muda dari usiamu. Evan juga pernah bertemu Dustin sebelumnya, jadi dia tertawa kecil dan berkata, Tuan Wills, Anda tidak tahu. Saya diterima di Akademi Musik pada Juni tahun 1997. Saya pasti berusia 15 tahun saat itu, dan saya diajar oleh Gary Graffman. Jordan, maksud saya, Tuan Steele, menjadi murid Tuan Graffman pada Januari tahun 1997. Saya bergabung 5 bulan kemudian, sehingga membuatnya menjadi senior saya. Jordan tertawa dan berkata, saya pasti berusia kurang dari 2 tahun saat itu. Aku bahkan tidak bisa mengingatnya, haha. Semua orang, terutama Hailey, terkejut. Jordan mulai belajar piano dari seorang pianis klasik terkenal pada usia 2 tahun. Jenius seperti Evan Cadence sangat sedikit dan jarang. Namun, dia baru menjadi murid Gary Graffman pada usia 15 tahun berdasarkan hasil teladannya. Seberapa kaya seharusnya keluarga Jordan? Dia menjadi murid seorang pianis terkenal segera setelah dia lahir. Hailey tidak bisa menahan air liurnya saat mengingat penampilan piano Jordan selama konser Superstar beberapa waktu lalu. Saya pikir dia mulai belajar piano hanya dalam 3 tahun terakhir dengan uang saku yang saya berikan kepadanya. Ternyata dia sudah mulai belajar piano sejak usia 2 tahun, dari seorang guru yang terkenal secara internasional. Rasa superioritas atas Jordan yang dulu dimiliki Hailey segera menghilang.